Ketika pemenuhan dan harapan saudara itu berimbang, kita bisa berkata, "Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God." Gampang menyanyikan seperti itu saudara. Tapi waktu tidak presisi saudara, waktu tidak berimbang harapan dan pemenuhannya, ada kalanya kita kecewa. Benar nggak Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan? Benar nggak Tuhan Yehova Rafa yang menyembuhkan? Benar nggak Dia El Gibor, Allah yang perkasa, yang berperang menyelesaikan masalah kita? Benar nggak kita sebenarnya orang-orang yang lebih daripada pemenang? Kalau itu yang dibangun saudara, pertanyaan-pertanyaan itu, saya mau berkata, cepat atau lambat, saudara akan tinggalkan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya lagi dipersiapkan Tuhan menuju tanah Kanaan. Tapi saudara, tidak bisa dipungkiri kita harus melewati padang gurun. Karena sejujurnya untuk mencapai tanah Kanaan yang sesungguhnya ada proses saudara. Karena apa? Kalau kita mau kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, tentunya kita siap dengan yang namanya kronos. Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Garis bawah itu saudara. "Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu." Haleluya. "Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Nah saudara, perhatikan baik saudaraku yang kekasih. Terjemahan daripada firman Allah yang hidupnya berkata, "Tetapi aku tidak akan berjalan bersama kamu." Haleluya. Ada 3 kalimat yang mengagetkan dan menggetarkan saya, saudaraku yang kasih, apalagi Musa pada saat itu. Yang pertama saudara, disuruh pergi dan berjalan. Nah itu saya katakan instruksi, atau secara saudaraku yang kekasih perintah. Haleluya. Tapi de factonya saudara, di depan jelas ada padang gurun dan 6 musuh yang akan dihadapi mereka. Siapa aja saudaraku yang kasih? Orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah saudara, puji Tuhan saudara, mereka menghadapi 6 musuh. Saya katakan tadi, kita cuma menghadapi 3 variabel. Kehilangan mata pencarian, ada pandemi COVID-19 dengan varian-variannya. Yang ketiga, ada berita kematian. Makanya saudara, kita bersyukur hari ini saudara yang kekasih. Haleluya. Dan saudara, yang ketiga dikatakan, yang paling mengagetkan, Tuhan tidak ikut berjalan bersama, cuma diutus malaikat saudara. Pada saat ini saudara, memang yang diutus itu adalah malaikat. Bukan Tuhan yang hadir saudara, tapi ada utusan yaitu malaikat. Nah berbeda dengan kita saat ini, itu yang saya katakan. Haleluya. Berbeda dengan kita saat ini saudara, yang diutus kepada kita bukan sebatas malaikat, bukan hanya utusan Allah, tapi apa? Ada pribadi ketiga daripada Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus ada dalam kehidupan kita yang mengiringi dan menyertai kita, yaitu saudara 24 jam dalam 1 hari 1 malam, 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Nah memang Roh Kudus itu ada pada kita, tergantung bagaimana persekutuan kita dengan Dia. Nah yang dirusak itu kadang-kadang apa saudara? Jiwa kita. Makanya saya katakan begini saudara, dalam hidup manusia ini ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Iya kan saudara?
Dalam jiwa itu saudara ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, yang dihancurkan iblis hari-hari ini coba saudara adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita saudara. Supaya jangan apa? Supaya kita tidak punya animo, supaya kita tidak punya hasrat untuk bersekutu dengan roh. Ketika kita tidak bersekutu dengan roh, iya kan, maka tidak ada pewahyuan, maka tidak ada guidance. Maka saudaraku yang kasih, perhatikan baik, hati nurani kita saudara, lihat baik, akan mati. Haleluya. Maka ketika kita tidak bersekutu lagi dengan roh, saya mau berkata kepada saudara, pada saat itulah saudara, kita tidak lagi bisa peka, kita tidak lagi bisa merasakan yang namanya pengiringan daripada Tuhan. Musa mengalami seperti apa yang kita alami. Bangsa Israel saudara ketika dikeluarkan tidak selesai. Saudara, laut Teberau bisa selesai. Orang Israel melihat saudara ada sesuatu yang spektakuler. Karena laut Teberau terbelah saudara. Mereka pikir sudah selesai masalah di situ. Masalah yang berikutnya ada saudara menanti di sana. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita kalau ikut Tuhan tanpa masalah. Dia hanya berkata yang letih, lesu, berbeban berat, come to Papa, ya kan? Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Iya kan? Sebab itu lihat baik, orang yang mengiring Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata mereka berlari tidak akan pernah lelah, mereka berjalan tidak akan pernah letih. Karena apa? Mereka akan mendapat kekuatan baru. Nah saudara, Musa pada saat itu kalau saya boleh berkata jujur saudara, dia mulai hopeless saudara. Melihat kejadian-kejadian, melihat fenomena dalam perjalanan saudaraku yang kasih. Makanya Musa berkata saudara, ayat 15-nya dan ayat 16, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata begini, ini bukan narasi daripada pemberontakan saudara. Tapi lihat saudaraku yang kasih, karena dia tidak tahu lagi mau berkata apa. Dilanjutkan begini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Musa berkata begini, dari mana kami tahu? Engkau kan tidak ada bersama-sama dengan kami. Kalau bisa pakai kata-kata saya saudara, Musa mau berkata begini, kok malaikat yang diutus, malaikat tahu apa? Betul nggak saudara? Haleluya. Sama dengan kita hari ini saudara. Sebab itu ada lagu saudaraku yang kasih daripada firman ini yang diciptakan oleh hamba-hambanya yang berhikmat. Lagu itu berkata begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, Musa tidak mengalami itu saudaraku yang kekasih. Karena apa? Yang diutus malaikat. Nah saudara, catatan saya, real, de facto yang dihadapi Musa pada saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada dalam hatinya. Iya kan? Nah tapi dia saudara tetap menghadapinya. Tuhan mau hari ini juga saudara dan saya, kita harus mempunyai spirit yang sama dengan Musa dan bangsa Israel yang pada saat itu yang perlu kita contoh, orang-orang yang berintegritas. Lepas daripada itu, kita tidak contoh yang tegar tengkuk. Nah, makanya saya catat saudara, ada indikator orang percaya yang punya integritas dalam mengiring Tuhan. Yang pertama saudara, tidak gampang bersungut-sungut ketika ada masalah. Karena apa? Integritas membawa kita kepada ucapan syukur. Bagaimana kita menaikkan pujian, bagaimana waktu kita doa, bagaimana waktu kita beribadah. Maka saudaraku yang kekasih, pada saat punya masalah juga, apa yang kita ucapkan lewat pujian kita itu, kita percaya bahwa itu adalah kata-kata profetik.
Waktu menghadapi masalah pun kita tidak pernah bersungut-sungut. Kalau kita menyanyikan lagu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, berarti waktu kita bisa mengucapkan seperti itu, waktu kita menghadapi masalah, saudara harus bertanggung jawab dan punya integritas, dan saudara harus tetap mengucap syukur. Karena integritas sesungguhnya adalah walk your talk. Apa yang kita ucapkan akan kita hidupi. Apa yang saya khotbahkan akan saya hidupi. Hidup saya akan saya khotbahkan. Yang kedua, apa indikatornya? Tidak gampang kecewa lalu tinggalkan Tuhan. Benar nggak Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan? Benar nggak Tuhan Yehova Rafa yang menyembuhkan? Benar nggak Dia El Gibor, Allah yang perkasa, yang berperang menyelesaikan masalah kita? Benar nggak kita sebenarnya orang-orang yang lebih daripada pemenang? Saudara lihat saudara, kalau itu yang dibangun saudara, pertanyaan-pertanyaan itu, saya mau berkata, cepat atau lambat, saudara akan tinggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara mulai bersungut-sungut. Saudara mulai kecewa. Saudara harusnya bertahan karena apa? Karena justru situasi dan keadaan inilah, seperti yang saya katakan tadi, yang bisa mengakses kita, orang-orang yang memiliki integritas dalam mengiringi Tuhan dengan orang yang tidak memiliki integritas. Haleluya. Saudara tahu nggak? Seorang akabri atau katakan akpol saudara, atau akmil, ya kan? Saudara, itu berat sekali latihannya. Tahu nggak saudara? Kenapa mereka bisa melalui sampai selesai Bapak Ibu? Karena mereka melihat di depan sana, mereka adalah calon-calon jenderal. Itu akabri saudara. Haleluya. Ada proses. Ada initial proses, makanya ada final result. Makanya mereka waktu dilantik, saudaraku yang kasih di depan presiden, mereka bangga banget. Musa dapat pengertian yang sama saudara. Tuhan memberikan pengertian kepada dia. Selama saudara tidak mendapatkan pengertian daripada Roh Kudus, selama kasih tidak bermanifestasi dalam kehidupan saudara, saya mau berkata, saudara tidak akan pernah kuat menghadapi hidup ini. Yang kita minta daripada Tuhan harian ini adalah pengertian. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan luaskan saudaraku yang kasih? Tentu dengan tujuan yang dahsyat dan mulia dan luar biasa. Haleluya. Artinya saudara, ketika kita mendapat pengertian, baru kita bisa berkata saudara, oh ternyata, iya kan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang disebut bahasa aslinya adalah agathos, sama dengan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka, ya kan, yang mendapatkan agathos dan kebaikannya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang hidup dalam integritas dalam mengiringi Dia, sekalipun dalam situasi yang tidak mengenakan. Saudara, boleh saudara beribadah dengan cara yang berbeda saat ini di rumah, tapi tetap dengan integritas, karena ada sepasang mata yang melihat saudara. Saudara boleh menemukan cara-cara kerja yang baru, tapi tetap dengan integritas. Konfirmasinya apa? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Karena apa saudaraku yang kekasih? Rasul Paulus berkata, yang kuanggap dulu keuntungan sampai hari ini. Saudara, kita dulu saudara bisnisnya saudaraku yang kasih bohong-bohong, hancurkan hari ini saudaraku yang kasih. Jangan lakukan lagi. Temukan cara-cara baru, minta hikmat Tuhan dengan cara strengthen sinergi dengan Tuhan. Nah, saudara, di mana saja kita lakukan ini saudara, integritas ini? Dimanapun tempat, di semua tempat, dan di semua lini kehidupan kita. Sebab itu Mazmur Daud berkata dalam Mazmur 101 ayat 2, saya ambil dari terjemahan New English Translation. Iya kan, dikatakan begini, I will walk in the way of integrity. When will you come to me? I will conduct my business with integrity in the midst of my place. Haleluya. Aku akan berjalan dalam integritas. Haleluya. Kapankah engkau datang kepadaku? Aku akan melakukan itu di semua hal. Di mana saudara? Pekerjaan, bisnis, pelayanan, fungsi dalam rumah tangga, sebagai imam dan sebagai penolong dan sebagai anak. Tetap kita berintegritas. Masalah dan tekanan hidup ternyata bisa membuat seseorang tidak lagi saudara memprioritaskan integritas atau bahkan kehilangan integritas dalam hidup ini. Orang yang berintegritas dalam mengiring Tuhan
Tuhan tidak dapat dipengaruhi keadaan dan situasi, karena justru keadaan dan situasilah yang menjadi alat untuk menguji keutuhan integritas seseorang dalam mengiring Tuhan. Integritas menghasilkan kewibawaan. Tanggung jawab menghasilkan kedewasaan. Kejujuran menghasilkan kepercayaan. Ketulusan menghasilkan persahabatan. Iman menghasilkan kekuatan. Ketekunan menghasilkan pengharapan. Kasih menghasilkan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita.